Oke, thank you Bro Kevin berarti ya, Sis Amel, Bro Kevin, thank you. Oke, ini nggak kerasa banget ya ternyata sepakat berdoa ini dari udah ke 86 gitu ya, awal-awal mungkin pas waktu pandemi, aduh kayaknya kita perlu nih adain sepakat doa. Lalu online dan berjalan sampai ke 86, ini puji Tuhan banget loh dan bertahan orang-orang ini nih begitu luar biasa. Padahal nih kalau hari Minggu enakan tidur di rumah gitu ya, rebahan karena Senin sampai Jumat udah kerja, udah capek, enaknya Sabtu Minggu rebahan gitu, apalagi Minggu kan udah ke gereja gitu ya. Masa iya kita ibadah lagi lah istilahnya. Nah, tapi ini puji Tuhan kita semua mau setia gitu ya, untuk kita terus sama-sama dalam sepakat berdoa, saling menguatkan satu sama lain dan kita semakin bertumbuh dalam iman, amin. Nah, semoga hari ini kita sama-sama dapat, firman Tuhan, dapat kesaksian, kita dapat insight baru gitu ya, dan saling menguatkan satu sama lain di dalam Tuhan. Oke, nah sebelumnya kita mau sama-sama siapin hati kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan untuk sebelumnya kita akan masuk ke dalam kesaksian gitu ya. Kita mau menyembah Tuhan dulu, teman-teman. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Kita nyanyikan dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang setia, Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama nyanyikan lebih dari awal dengan segenap hati kita. Selidiki aku, lihat hati setiap kami Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai Kau dapati aku tetap setia. Jadikan dengan lembut katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau mau berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Dengan segenap hati kita sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
di hidupku, Yesus. Ku berjuang setia, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, ku menyembahmu Tuhan, Kau yang layak disembah. Ku menyembah Kau Raja, ya, ku menyembah. Kau yang layak disembah. Haleluya Tuhan, oh, haleluya. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum Tuhan, ku kagum akan Engkau, Yesus. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau. Aku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Aku kagum Tuhan, ku kagum Engkau. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, suara-suara yang katakan haleluya, haleluya. Kau Raja mulia, ku menyembahmu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Oh haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, kami yang mengucap syukur Tuhan padamu Tuhan. Kami ada ya Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Bahkan BCA ada Tuhan, sebagaimana BCA ada, sebagaimana pada sore ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, Kau begitu baik, Kau sangat-sangat baik ya Tuhan. Biarkan Tuhan izinkan kami pada sore hari ini Tuhan, yang mengadakan sepakat berdoa Tuhan ke-86 ya Tuhan. Biar Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan ibadah ini Tuhan. Biar Kau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami lebih dari 2, kami lebih dari 3 orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan ya. Terus biar Kau yang beracara Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Biar kami menangkap isi hati-Mu, kami menangkap setiap firman-Mu, kami menangkap Tuhan setiap pesan-pesan yang Kau bagikan setiap kami Tuhan, lewat kesaksian, lewat firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai dulu kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
Oke, hari ini di Sepakat Berdoa ke-86 ini kita sama-sama mendapatkan hal yang luar biasa. Kita mau mendengarkan kesaksian dari Ibu Verohani dari Kanwil 5, betul ya? Kami mau mendengarkan, dipersilahkan pada Bu Verohani untuk memberikan kesaksian. Ya, thank you. Eh, thank you ya, Bu. Ini perkenalkan saya Pea Rohani. Saya sih jarang ya ikut sepakat berdoa, saya jujur aja. Jadi ini kesempatan bagi saya, salam kenal semuanya, Bapak Ibu semuanya. Saya Pea Rohani dari Sentra UMKM 5. Kedengaran ya suara saya ya? Oke, hari ini mungkin saya akan bersaksi ya, Bapak Ibu. Semoga memberkati. Jadi firman hari ini ayat yang saya ambil itu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, firman ini saya akan memberikan dua kisah ya gitu ya. Jadi yang pertama, mungkin saya akan cerita flashback tentang kehidupan saya sendiri. Nah, saya sendiri ini sebenarnya berada di keluarga yang broken home, ya, di mana papa dan mama saya itu udah bercerai sejak saya usia 3 tahun. Nah, puji syukur, masih bersyukur ya, ada yang masih mau mengasuh saya. Jadi ada mama angkat saya yang tidak menikah, dia mau mengasuh saya. Nah, mama angkat saya itu seorang gimana ya? Dia hanya jualan pedagang-pedagang kue tiaw gorengan gitu ya. Nah, dia mengasuh saya dengan keluarga yang sederhana. Kemudian dia mengasuh saya, ada di sana kita tinggal bersama dengan paman saya, bibi saya, anak dari bibik sama cucunya lah gitu ya. Jadi kehidupan demi kehidupan kita jalani mulai dari kehidupan yang sederhana, yang susah, naik turun lah kehidupan kita. Jadi kita itu awalnya memang budaya ya. Saya dulu tuh sering ikut mama angkat saya itu ke vihara. Jadi setiap hari Jumat itu kita sering sembahyang ya. Mama saya itu nanti goreng kue tiaw, goreng mie, goreng bihun untuk disembayangkan kemudian dibagikan kepada jemaat di sana. Jadi gitu kan. Saking apalah ya, saking taatnya lah gitu. Jadi puji syukur juga saya sekolah di sekolah Metodis Metodis 2 di Medan. Nah, itu adalah sekolah Kristen dari TK saya sekolah sampai SMA. Nah, di sana saya percaya Yesus. Jadi dari SMP itu mungkin ikut doa pagi ya, kemudian ikut persekutuan remaja, pemuda, kemudian di waktu kuliah lah, selesai kuliah saya dibaptis. Nah, puji Tuhan saya dibaptis, kemudian saya menjadi percaya Yesus ya. Namun dari keluarga saya, mama angkat saya dan keluarga seperti paman bibi itu masih belum percaya. Nah, akhirnya saya menikah dan mama saya juga tinggal ya masih berbarengan dengan paman dan bibi saya. Tapi kan saya menikah, saya tinggal dengan suami saya ya. Jadi kita pisah, mungkin seminggu sekali saya bisa berkunjung ke rumah mama saya ya untuk jenguk dia, mama angkat saya. Nah, mungkin saya juga ada bergumul ya. Satu hal saya pengen untuk keluarga saya boleh percaya pada Yesus. Nah, nggak tahu kenapa kejadian satu hari mama angkat saya ini dia pas kan tinggal dengan paman, bibi dan anak-anak dan cucu paman. Nah, bibi cucu dari bibi saya itu kita juga nggak mengira ya kenapa bisa melakukan hal ini mencuri semua emas mama saya, mama mama angkat saya yang dimana dia itu udah dari eh, muda ya, kita bilang itu susah payah mengumpulkan uang, mengumpulkan emas ya untuk disimpan. Nah, namanya orang tua ya, pasti kan dulu emas lebih pegangan gitu kan. Jadi semuanya hilang. Jadi mama saya sangat sedih dan dia tuh kecewa banget gitu ya. Memang cucu-cucu dari mama angkat saya ini kan juga dia yang pelihara gitu kan, dia yang jaga. Cuman kenapa mereka harus mencuri harta benda dia? Nah, dia tuh sangat stres. Kemudian ya saya bawa dia tinggal dengan kita. Nah, pada saat tinggal dengan kita itu mama saya udah sedih banget. Kemudian dia jatuh sakit. Nah, jatuh sakitnya itu dia sempat kritis ya, masuk ke rumah sakit. Dia itu sesak nafas banget, titik kritis dia lah. Nah, pada saat itu saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, jangan ambil mama saya. Jika kamu mau ngambil, buat dia percaya dulu kepada engkau. Saya akan rela, saya bilang gitu. Karena saya merasa mama angkat saya itu sangat baik ya.
dia itu membantu siapa aja, mau menjaga siapa aja, mau merawat siapa aja tanpa pamrih gitu kan, dengan keterbatasan dia gitu. Jadi puji Tuhan, Tuhan maksudnya menyembuhkan mama saya. Nah, mama saya itu kan sakit jantung ya. Jadi pada saat itu sesak nafas berat itu di jantungnya itu masuk 7 liter air. Jadi bengkak jantungnya. Jadi dibuang air sebanyak 7 kantung air lah, 7 liter air. Kemudian mama saya pulih, sembuh, selang beberapa waktu kan COVID. Nah, setelah COVID, kambuh lagi, kritis lagi, ya kan, gitu kan. Mama saya udah umur 80-an lah, mama angkat saya. Jadi pada saat itu saya masih berdoa lagi, Tuhan, tolong Tuhan, jangan ngambil dia dari saya, buat dia percaya kepada Engkau, gitu kan. Jadi mama saya sembuh lagi, puji Tuhan. Nah, kabar baiknya, mulai tahun lalu mama ikut saya ke gereja. Jadi saya ada bawa dia ke gereja itu ikut ke persekutuan orang tua. Kan mama saya udah tua ya, nggak mungkin bisa naik tangga yang lebih tinggi kan gereja kan aulanya tinggi tuh. Jadi di bawah itu ada persekutuan kayak orang orang yang udah tua lansia. Nah, itu dia seneng di sana. Nah, akhirnya saya juga terkejut suatu hari dia mengikrarkan kepada orang maupun saudara bahwa saya sudah percaya Yesus, dia bilang gitu. Nah, dia apa ya, kayak mengkumandangkan ke siapa-siapa yang dia ketemu, saya udah percaya Yesus loh, saya udah percaya Yesus. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Jadi saya minta pendeta di gereja tolong bantu mana tahu mama saya bisa bisa dibaptis ya. Jadi pendeta itu datang ke rumah, karena kan udah tua nggak bisa ikut kelas kayak katekisasi ya, kan nggak masuk lagi kan udah 80-an. Jadi pendeta tuh datang, kemudian seminggu sebulan 2 kali gitulah ya. eh, Kasih saya mama saya tentang dasar-dasar kekristenan, dasar-dasar kepercayaan kepada Kristus untuk bisa dibaptis. Nah, ya kita doain mudah-mudahan Desember ini mama saya eh, ada jadwalnya sih tanggal 17 Desember mau dibaptis. Itu sih. Jadi yang kedua hal saya mau menceritakan tentang paman saya. Nah, paman saya itu baru meninggal Mei tahun ini, Mei lalu. Jadi paman saya ini juga gimana ya, adik adik kandung dari mama mama kandung saya. Nah, dia itu waktu saya kecil itu dia tahu saya percaya Yesus, ya kan. Kemudian dia pernah marahi saya sampai saya menangis. Dia bilang gini, kamu jangan percaya Yesus, kamu nggak boleh. Dia mengambil Alkitab yang saya baca itu, dia bilang kalau kamu percaya Yesus, saya akan mengkencingi Alkitab kamu gitu. Jadi saat itu saya cuma bisa diam, saya tidak membantah dia, juga tidak memberontak kan, saya cuma menangis dan saya diam. Dan ya itu kemudian berjalan ilmu itu saya percaya Yesus, paman saya juga nggak tinggal sama saya serumah lah. Ya, dia udah berkeluarga, saya udah berkeluarga. Kemudian pada saat dia meninggal bulan Mei itu dia sakit ya, umurnya masih muda 53-an lah gitu ya. Nah saya terkejut dia udah dibaptis, dia udah percaya Yesus. Jadi setelah itu saya juga nggak nyangka istrinya juga itu udah percaya Yesus juga. Jadi saya telusuri, saya tanya-tanya istrinya, tanya kenapa dia bisa percaya Yesus? Ya karena dia itu kerja dengan satu atasan tuh orang Kristen. Jadi atasannya tuh Kristen. Nah atasannya baik sama dia. Jadi dia udah ikut dia beberapa tahun lah kerja sama dia, atasannya sering membantu dia dan lain sebagainya. Jadi dari sana dia percaya kepada Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Jadi eh, mungkin ini saya bagikan ya Bapak Ibu, mungkin banyak ya dari kita ya pergumulan kita ya, mungkin dari keluarga kita kebanyakan kalau kita yang Chinese kan keluarganya Buddha ya kita bilang ya. Jadi masih kental. Pertama nggak mau percaya Yesus karena kan masih ada budaya kayak harus apa menghormati orang tua yang sudah meninggal ya. Yang kedua mungkin yang menyembah dewa-dewa gitulah ya. Jadi menurut saya gitu, saya pegang firman Tuhan ini yang Kisah Para 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah ayat ini. Kemudian kedua, bukan hanya percaya, kita perlu mendoakan ya untuk keselamatan keluarga kita, teman-teman, Bapak Ibu ya, yang belum percaya, siapapun itulah, orang tua kita, mertua kita, mungkin pasangan kita atau anak-anak kita ya kan, ataupun saudara kita yang belum percaya. Saya yakin Tuhan mendengarkan doa kita. Dan yang ketiga, bukan hanya itu, mungkin yang mau saya bagikan, kita yang sebagai orang percaya itu
tidak hanya boleh menunggu, tapi kita bisa bersaksi dan memberikan teladan dalam hidup kita ya. Bagaimana mengasihi mereka. Yang kedua, bagaimana menjadi saksi yang baik ya. Dalam arti tidak berbuat dosa ataupun tidak membuat menjadi batu sandungan bagi keluarga ya yang belum percaya atau orang-orang belum percaya, mungkin teman kita, teman baik kita ataupun teman-teman kantor kita. Ya, itu sih mungkin yang bisa saya bagikan, keep in faith, karena janji Tuhan di dalam Alkitab itu ya dan amin. Mungkin ya saya juga tidak bisa pastikan bahwa eh, mungkin kayak kita pengen keluarga kita percaya atau orang tua kita malahan mereka duluan meninggal ya sebelum percaya, itu bisa terjadi juga. Cuman ya semasa mereka masih hidup ya kita coba berusaha yang terbaik, memberikan terbaik supaya mereka bisa percaya kepada Yesus, terus berdoa dan berharap kepada Yesus. Itu aja sih. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini saya boleh bersaksi di sepakat berdoa ini. Semoga memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, Saya kita berikan balikin ya. kemuliaan dulu buat Tuhan. Thank you Ibu Verohani. Thank you, luar biasa kesaksiannya ya. Tapi ini bener banget sih, kadang yang kita lupa nih, kita kebanyakan ngejudge seorang gitu ya, kayak ini dia belum kenal Tuhan, aduh gimana ya caranya biar dia kenal Tuhan, biar dia masuk Kristen, biar dia ke gereja. Kadang tuh kita mikir-mikir dengan cara yang ekstrim gitu ya, kayak kita mungkin khotbahin dia gitu, orang udah males gitu kalau ngelihat nih orang mau khotbahin gue gitu. Tapi dengan kita kasih teladan dalam diri kita, kayak misalnya kita di kantor gitu ya, kita kerja dengan baik, terus kita mungkin jadi pemimpin di kantor, kita jadi pemimpin yang baik, jadi rekan kerja yang baik di kantor, orang kan juga ngeliat kita, oh ini orang Kristen diberkati dan sebaik itu, mungkin dia baru tuh akan membuka hati dia gitu untuk menerima Tuhan gitu. Kadang yang kita lupa justru itu yang menjadi teladan. Itu good point banget Bu Verohani, luar biasa, thank you banget gitu ya. Ini menjadi kekuatan juga buat kita biar kita semakin jadi teladan di BCA kayak gitu ya. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Dani, kita sama-sama kita mau memuji Tuhan dulu gitu ya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, tapi kita mau menyembah Tuhan dulu. Telah memilih sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci yang kudus dari tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dan segenap hati kita. Kau telah memilih setiap kami, Tuhan. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Kalau kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci yang kudus dari tiada bercela. Jadikan
mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Dipersilakan untuk Pak Dani untuk berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Kau kerjakan, setiap kesempatan yang Kau berikan, setiap jamu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya apapun yang Tuhan kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak ada yang terlepas dari rencana Tuhan atas kehidupan kami, untuk kami membawa kami semakin hari semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hari lepas hari semakin serupa dengan Engkau, mengikuti teladan-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan orang melihat Kristus nyata dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, kami siap menjadi pendengar dan pelaku dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Roh Kudus, pimpin kami sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus ya. Sore hari ini puji Tuhan ya, saya yakin dan percaya tadi dari pujian-pujian yang Bu Amel naikkan dan juga dari kesaksian tadi Bu Vero yang sampaikan, semua hal itu kalau memang semua isi hati Tuhan ingin disampaikan itu, kita nggak janjian pun biasanya Tuhan akan berbicara saling berhubungan gitu ya. Nah, oke, sore hari ini Tuhan berbicara kepada saya untuk men-sharingkan ya, mungkin ini kemarin ditanya juga bahwa tema ini sepertinya cukup familiar dengan mungkin tema-tema dengan sesuatu gereja-gereja yang ada gitu ya. Nah, mungkin ya betul karena memang pada waktu Tuhan berbicara ke saya dan kebetulan hal ini berkaitan juga dengan tema yang berbicara di gereja saya, tapi Tuhan berbicara spesifik untuk kita ya. Jadi oleh karena itu sore hari ini saya akan sharingkan tentang firman ini, di mana Tuhan mau berbicara buat kita, khususnya kita-kita sebagai perwakilan kerajaan Allah yang ditempatkan di tempat di mana kita bekerja atau tempat di mana kita berada saat ini ya. Jadi perwakilan kerajaan Allah tapi di tempat kita masing-masing. Karena seperti tadi yang di-sharingkan juga sama Bu Vero bahwa seringkali orang melihat atau berproses itu bukan hanya sehari minggu di gereja atau ibadah, kalau ada yang persekutuan doa atau komsel diajak-ajak datang supaya mereka mendengar nama Kristus, mereka mendengar nama Yesus, bukan.
tapi bagaimana mereka melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sungguh-sungguh mereka bisa melihat, oh, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tahu bahwa di dalam proses kehidupan kita sebagai manusia, kita bukan manusia pribadi yang sempurna. Ya, terkadang kita ngomong, aduh, kita dalam proses, kita kadang melakukan hal-hal yang memang menjadi bagian untuk memproses kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kadang kita melakukan kesalahan, kadang kita melakukan sesuatu yang mungkin tanda kutip menurut dunia atau pandangan secara umum hal itu hal yang tidak menyenangkan, tapi kita tahu bahwa terkadang kalau itu memang Tuhan yang berbicara, tentunya kita cuma belajar taat. Ya, bagaimana kadang kita ngomong, aduh, kadang kita mungkin dipercayakan di tim kita atau kita menyapa, menegur rekan sejawat kita. Kadang Tuhan izinkan kita menyampaikan sesuatu hal yang Tuhan mau sampaikan, kebenaran dan sebagainya, tapi itu tentunya nggak nyaman buat orang yang kita ajak ngomong, bener nggak? Tapi Tuhan memang minta untuk kita lakukan. Nah, kadang kita harus belajar, oh ya, disitulah proses gitu ya. Nah, oke. Kembali ke tema yang saya mau sharingkan sore hari ini tentang Christ likeness, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kenapa sih kok kita harus serupa? Nah, ini ada satu ayat sebagai ayat firman Tuhan utama yang kita coba akan baca bersama, yaitu di Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 firman Tuhan berbicara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Yesus Kristus, ya, supaya ia atau Yesus Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi di sini Roma 8 ayat 29 mengatakan bahwa Kristus Yesus dia adalah sebagai yang sulung yang pertama menyatakan atau menggenapi setiap rencana Tuhan, setiap rencana Allah secara sempurna, dan demikian juga firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita semua yang seperti tadi ya Bu Vero sampaikan bahwa awalnya dari kita percaya kepada kepercayaan yang sebelumnya Buddha. Nah, saya dulu juga awalnya di keluarga mengikuti kepercayaan yang ya masih mirip ya Konghucu. Nah, kita ikut, tapi bagaimana Tuhan beracara pribadi, lepas pribadi, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus bagaimana Tuhan tangkap kita untuk kita dipakai Tuhan, ya, sekalipun dengan kehidupan kita proses, mungkin tadi dikatakan, Bapak juga kadang ada proses itu naik turun, intinya adalah proses itu, kadang tantangan itu terus pasti dihadapi sampai kapan, sampai kita selesai tugas kita di dunia dan kita memerintah dengan Tuhan. Nah, apa yang di-sharingkan Bu Vero tadi, kesaksian, saya jadi teringat bagaimana waktu saya pertama kali bertobat dan bagaimana proses yang ada juga, di mana ya masih tadi yang di-sharing kesaksian Bu Vero itu hampir mirip dengan tema kita sore hari ini ya, Christ likeness. Bagaimana pada waktu itu Yesus di-challenge oleh iblis, di mana dia pada waktu itu dibawa ke hubungan bait Allah, terus kemudian dia di-challenge bahwa tentang mengubah batu menjadi roti untuk makanan, kemudian menyembah, memuji menyembah iblis. Nah, maka seisi dunia semua kuasa akan diberikan. Nah, itu challenge ya. Tapi bagaimana Yesus menjaga imannya gitu ya, dan ternyata Allah meninggikan dia. Nah, sama mungkin tadi yang Bu Vero sharingkan, kesaksian saya juga pernah mengalami pada waktu pertama bertobat, di mana saya ingat banget ya, ini langsung yang dekat ya, mungkin beberapa teman-teman yang pernah dengar
papa saya waktu itu meninggal dalam kondisi kita belum percaya Tuhan. Nah, terus kemudian saya bertobat dan saya tidak mau untuk menyembayangi ya. Tadi kalau dikatakan harus memelihara foto keluarga dan istilahnya membakar dupa dan sebagainya untuk. Nah, bagaimana di saat saya mengambil keputusan saya karena saya pegang hal yang saya imani, yaitu saya percaya kepada kebenaran firman Tuhan bahwa orang mati tidak bisa lagi disembayangi dan ya istilah dikasih saji-sajian apapun ya. Nah, waktu itu saya ingat banget di mana akhirnya saya bukan tidak dianggap ya, seperti ya dianggap nggak ada gitu ya. Tapi one day setelah mungkin 8 tahunan, 7-8 tahun saya belajar mempertahankan iman kepada Kristus. Ternyata di saat ulang tahun, di saat saya mau menikah, gift atau hadiah yang Tuhan kasih adalah salah satu tuai saya. Jadi saudara mama saya yang tadi tidak mau nggak nganggap, nggak mau ngajak ngomong sini dan sebagainya. Tiba-tiba di saat itu seminggu sebelum saya menikah, dia minta didoakan karena dia stroke dan saya tahu itu gift dari Tuhan. Di saat saya berdoa, setelah saya menikah, saya dapat kabar dia yang tadinya duduk di kursi roda dengan kondisi stroke, kuasa Tuhan bisa dibatasi jarak. Saya hanya berdoa melalui telepon. Seminggu kemudian saya dapat kabar dia sudah bisa berdiri dan berjalan beraktivitas normal dan dia mulai ke gereja bersama suaminya untuk beribadah. Nah, itu Tuhan kita ya. Tapi ternyata ada proses, ada harus dibayar. Yaitu anak Tuhan yang untuk tapi kembali kepada firman Tuhan tadi, bagaimana Tuhan Yesus sendiri dia memberikan keteladanan. Makanya dikatakan di firman Tuhan tadi Roma 8 ayat 29 katakan hendaknya biarkan dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu kakak sulungnya kita dari setiap kita anak-anak Tuhan ya. Nah, kenapa? Karena tentunya kita harus melihat bagaimana apa yang dia lakukan di saat kehidupannya di dunia yang 33,5 tahun, hanya 33,5 tahun sebelum dia mati di kayu salib, bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tapi karena dia menyerahkan hidupnya menggenapi rencana Allah Bapa di dalam kehidupannya di dunia. Nah, tentunya hal itu yang Allah Bapa mau kita kerjakan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin ada beberapa saudara-saudari kita yang di kehidupan kita, di tempat kita tinggal, ataupun bahkan yang ada di BCA bersama-sama dengan kita, yang mungkin kita tahu ada beberapa saudari kita yang sudah kembali dipanggil oleh Tuhan mendahului kita, pun kita tahu bahwa banyak hal yang dia berikan, mungkin dari bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menjadi saksi, dari juga sepakat doa. Sering mungkin kadang kita mendengar kesaksian atau sharing atau apapun dari saudara-saudari kita yang demikian, tapi kita tahu bahwa tidak ada satupun yang sia-sia yang Tuhan mau kerjakan. Kembali ke tadi bahwa ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah di tempat kita bekerja, itu adalah ladang pelayanan kita yang memang Tuhan berikan ya. Bukan cuma hari Minggu di gereja atau kita pelayanan di gereja mungkin pemain musik, praise and worship atau apapun, bukan. Tapi justru di mana kita ditempatkan, termasuk tempat di mana kita sekarang bekerja di kantor, dari Sabang sampai Merauke ada BCA, kita ditempatkan di tempat kita masing-masing dengan tujuan ada rencana Tuhan yang besar, yang seperti tadi mungkin
ternyata menerima Tuhan karena kebaikan dari atasan atau rekan kerja gitu ya. Nah, kita juga rindu dimanapun kita bekerja, kita berada di kantor, di cabang kita, ada orang-orang sekeliling kita, baik atasan, bawahan, rekan sejawat kita, yang mereka melihat Kristus sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin kita di dalam tekanan, tapi tetap kita bisa bersuka cita. Kita tetap punya keteguhan iman. Bagaimana kita mempertahankan itu orang bisa melihat. Atau di saat kita melakukan kesalahan, kita kadang mungkin ya namanya proses ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kadang kita diproses, digesek, bereaksi, salah, kadang marah, emosi, dan sebagainya itu bisa terjadi dan itu manusiawi. Tapi bagaimana di saat kita melakukan itu kemudian kita boleh lebih dahulu di saat Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, kita boleh lebih dahulu melakukan rekonsiliasi. Meskipun kadang kita ngomong, kan kita atasan, dia bawahan, dia yang buat kesalahan, terus kita reaksi. Tapi ingat, di saat Tuhan mengingatkan dan Tuhan mau kita mengambil langkah untuk kita lebih dulu meminta maaf atau melakukan rekonsiliasi, itu bukan berarti kita yang salah, tapi disitulah justru tantangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan tindakan iman ya. Nah, pada waktu Yesus dihadapkan, saya yakin dan percaya pada waktu Yesus dihadapkan dengan penghakiman waktu itu, nah bahkan kalau kita baca firman Tuhan, Pontius Pilatus pun mengatakan dia tidak menemukan kesalahan dalam pribadi Yesus. Makanya dia mencoba menyelamatkan Yesus dengan ngawal Yesus Barabas ya, yang lebih jahat, memang penjahat. Siapakah yang mau dilepaskan? Dan ternyata masyarakat pada waktu itu memilih untuk melepaskan Barabas. Nah, yaitu pilihan manusia. Mereka melakukan kesalahan. Tapi di sini kita belajar bersama, ditunjukkan bahwa ya apa yang Yesus lakukan itu bukan karena dosa atau kesalahannya, tapi dia mengenapi janji Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau setiap kita, saya yakin dan percaya, dimanapun kita ditempatkan, baik itu dilahirkan di keluarga kita, atau tadi Bu Vero yang mengalami proses mungkin diangkat oleh mama angkatnya dan sebagainya, kita tidak bahas bahwa oh ini mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Oh tidak, nggak ada. Tapi kita tahu satu hal, bahwa apapun yang dari manapun kita dilahirkan, di keluarga manapun, proses seperti apapun yang kita alami, dibesarkan dalam kondisi seperti apapun, itu semua adalah proses yang Tuhan izinkan untuk menggenapi setiap rencana Allah bagi setiap pribadi kita lepas pribadi. Karena mungkin di saat ada dari Bapak Ibu yang dibesarkan di keluarga yang diberkati, berkecukupan, oh memang Bapak Ibu bisa bertumbuh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan di sana. Mungkin beda halnya seandainya hal itu terjadi dengan misalnya saya. Oh bisa jadi saya ngalami dibesarkan di keluarga yang berkecukupan, yang melimpah. Mungkin justru disitulah saya bisa jadi saya akan menjadi pribadi yang terhilang. Karena memang bukan rencana Allah untuk saya bisa bertumbuh di dalam kebenaran atau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah melalui keluarga yang harus seperti itu. Tapi Tuhan izinkan, di mana saya pernah mengalami proses ya di keluarga yang ya cukup, terus kemudian sempat mengalami kegagalan orang tua saya, almarhum papa saya dulu melakukan kesalahan, terus kita harus kehilangan semua habis, dan kemudian proses demi proses sampai sekarang Tuhan izinkan ada seperti sekarang. Saya tahu dan percaya saya diizinkan Tuhan mengalami itu proses karena Tuhan mau di saat saya menghadapi hal yang sama, saya siap untuk menghadapinya. Nah, demikian juga dengan kita semua. Saya yakin dan percaya setiap kita punya proses pribadi lepas pribadi, kondisi tantangan masing-masing, tapi semuanya untuk membawa kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Allah dan juga menggenapi rencananya. Nah,
Oke, kenapa kok saya bisa ngomong gitu? Nah ini, ya, firman Tuhan sendiri berkata bahwa banyak yang Tuhan boleh izinkan menjadi orang percaya, tapi tidak semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari pekerjaan Allah sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, tidak semua, semua anak Tuhan atau orang Kristen semua harus jadi pendeta, tidak. Tapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran kerajaan Allah, itu tugas dan tanggung jawab dari setiap kita. Semua sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tidak harus menunggu kita menjadi hamba Tuhan atau pendeta dulu baru kita menyampaikan, no. Ya, apa yang Tuhan mau kerjakan adalah memilih kita sebagai bilangan dari anak-anak kerajaan Allah untuk menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Mana firmannya? Yesaya 49 ayat 1b dan 5a. Ya, saya akan bacakan. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ayat 5a berkata, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, pengikutnya, warga kerajaannya, untuk mengembalikan Yakub, mengembalikan Israel kepadanya. Bicara mengembalikan Israel kepada Tuhan adalah penggenapan firman Tuhan, dan nanti di saat kerajaan Allah memerintah di dunia pada akhir zaman itu adalah setelah bangsa Israel kembali kepada Tuhan secara utuh, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata kita semua, kita adalah Israel rohani, mengembalikan bangsa Israel itu adalah kita ini kepada Tuhan kembali, membawa orang-orang pilihan, orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mereka kembali kepada Tuhan, mereka mengenal Tuhan, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah untuk membawa setiap umat manusia itu masuk dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana tadi saya ngomong Christ likeness, ya. Apa sih? Ya, banyak sekali hal yang Allah tunjukkan, khususnya dari tadi kakak sulung, yaitu Yesus Kristus, yang dia kerjakan di dalam kehidupannya selama 33,5 tahun untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, demikian juga dengan kita. Kita tahu bahwa kita juga mau Tuhan pakai kita, ubah kita, terus semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Tapi seperti apa Tuhan? Saya nggak pinter ngomong, saya nggak pinter nyanyi, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa mungkin cuma bisa berdoa, saya cuma bisa sama. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, hal yang seperti apapun Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya. Tapi yang Tuhan selalu mau lihat adalah bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan buat setiap pribadi kita masing-masing. Ada yang rencananya dibawa memang untuk melayani, mungkin di dalam melayani orang tua melalui pelayanan ke panti jompo, ada yang dipakai Tuhan untuk melayani di bahkan saya di Manado ini ada rekan saya di pelayanan di gereja, dan dia bekerja di perusahaan lain bergerak di bidang ekspedisi. Bagaimana dia ngomong sering bersaksi atau sharing pada waktu di gereja, dia menyaksikan di tempat dia bekerja itu ada satu bilik atau satu ruangan yang dia memang siapkan. Ruangan itu dipakai sering untuk tempat konseling. Jadi di jam kerja pun kadang banyak karyawannya dia mengalami masalah keluarga, mengalami masalah yang keras antara suami istri, sudah sampai mau bercerai, terus kemudian konseling dengan dia, dan Tuhan pakai dia panggil suaminya yang mau bercerai tadi, diajak ketemu, diajak ngobrol, dan ternyata kuasa Tuhan bekerja, pemulihan terjadi, suami istri ini berpelukan kembali, rekonsiliasi, dan sampai sekarang. Nah, banyak hal, ternyata luar biasa, sampai karyawan-karyawannya ngomong, Bu, kayaknya Ibu
lebih cocok deh ruangan kerja ibu ini jadi kayak ruangan konseling, jadi ibu sekaligus buka gereja gitu ya katanya sampai. Nah, ternyata itu tidak dilakukan di gedung gereja, tidak dilakukan hanya di hari Minggu atau waktu ibadah, tapi di sehari-hari jam kerja, bahkan kadang sore hari atau apa mengatur ya, tetap kan harus tanggung jawab. Mungkin nggak bisa serta merta, tapi terkadang ada yang cukup krusial atau insidentil, mungkin ya memang mau tidak mau langsung dilakukan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti mengatur yang terbaik. Nah, demikian juga dengan tadi, Christ likeness apa sih? Ada dua hal yang mungkin saat ini Tuhan berbicara, karena saya tahu banyak sekali nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan Yesus contohkan dalam kehidupannya sebagai manusia. Tapi sore hari ini dua hal yang Tuhan bicara secara spesifik buat saya adalah yang pertama tentang kasih dan kedua tentang kekudusan ya. Nah, tapi kita akan lihat bersama. Yang pertama, kalau kita ngomong Christ likeness ya, mau serupa dengan Tuhan, seperti apa sih? Nah, firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Makanya tadi dari kesaksian Bu Vero ya, kita dengar sama-sama omnya itu karena kasih Tuhan yang bekerja melalui atasannya itu menjamah dia dan membuat dia menjadi mengenal pribadi Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan ya. Nah, kenapa kok kita ngomong ya? Kita sering baca di dalam firman Tuhan tentang kasih, bahwa oh Tuhan kita itu penuh kasih dan sebagainya. Betul. Nah, Allah kita adalah kasih. Mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 7-8 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wow, ya. Firman Tuhan sendiri berkata jelas bahwa Allah itu adalah kasih. Ya, jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita ngomong kita mau menjadi serupa dengan Allah, berarti kita harus sama seperti Allah. Dan firman Tuhan mengatakan Allah itu adalah kasih. Berarti kita harus bisa menjadi pribadi orang melihat kita adalah, oh kita adalah kasih. Ya, yang mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu dan sesama kita. Dan nanti kita bahas lebih lanjut ya. Seperti apa kasih Allah ya? Ini bukti kasih Tuhan yang tidak terbantahkan dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan jelas, karena begitu besar kasihnya, makanya dia rela untuk pribadinya dalam rupa putra, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia, mengalami kehidupan atau proses seperti selayaknya manusia, ya kan? Nah, karena apa? Karena mau menggenapi rencana Allah Bapa. Dengan hal tersebut baru manusia bisa mendapat kesempatan kembali atau mendapatkan memperoleh jalan untuk kembali kepada Bapa. Dengan apa? Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, itu hal kasih yang menurut kita, mungkin ada seorang, kalau kita sering dengar kadang, apalagi seorang mama gitu ya, ibu yang di sini punya anak, mungkin bapak ibu, tentunya yang ibu-ibu biasanya kalau anak kadang sakit sampai sakitnya menderita sekali, kadang tidak segan-segan seorang mama ngomong, Tuhan kalau boleh biarkan dialihkan ke aku aja, biarkan aku aja yang kita nggak tega gitu ya, apalagi seorang ibu itu nggak tega banget kalau ngeliat anaknya mungkin menderita terus dia ngomong alihkan ke aku aja Tuhan, biarkan anakku
nggak menderita, biar aku yang menderita. Tapi di satu sisi, hal itu pun belum bisa menggantikan apa yang Allah proof untuk bicara tentang mengasihi manusia, yaitu dia menderita, diludahi, dicemooh, bahkan dicambuk, ya, sampai mengelupas semua. Kalau kita baca firman Tuhan, terkoyak semua, bahkan sudah sampai nggak, mungkin kalau kita lihat, kita nggak mengenali itu Yesus waktu itu adalah sebagai seorang pribadi manusia. Karena sudah nggak kelihatan lah, istilahnya tanda kutipnya, modelnya itu nggak jelas sudah mungkin, karena terkoyak semua. Bayangin ya, berapa 39 atau apa cambuk yang dengan kait yang menarik, mengkoyakkan, ya kan. Kemudian dipaku di kayu salib dan ditusuk lambungnya dan akhirnya menyerahkan nyawanya. Dia nggak mati karena dibunuh ya, tapi menyerahkan nyawanya pada waktu memang sudah waktunya Allah Bapa mengambil kembali nyawanya untuk menggenapi rencananya. Kasihnya begitu besar. Nah, oleh karena itu tadi bicara tentang Allah itu adalah kasih, diingatkan hukum terutama dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu. Kemudian firman Tuhan katakan yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Nah, kita sering dengar ini, bahkan hafal mungkin di atas sangat hafal dan di luar kepala bahkan ya. Saking hafalnya di luar kepala, di kehidupan kita kadang sampai terlewatkan gitu ya. Nah, tapi saya yakin dan percaya bahwa hukum kasih ini hal yang harus kita hidupi kalau kita mau mengatakan kita mau menjadi serupa dengan Allah. Nah, Markus 12 ayat 30 sampai 31 firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan waktu kita mau bicara tentang kasih, mengasihi Tuhan dan sesama, bukan cuman kasih yang sebagian, ya Tuhan, aku kasihlah 10% kasihku atau kehidupanku. No. Firman Tuhan bicara kasih. Kalau tadi kita ngomong Allah itu adalah kasih, Tuhan Yesus mengatakan mengasihi Allah Bapa, totalitas. Segala sesuatu yang fokus berpusat pada Allah Bapa. Bahkan kalau kita ingat ada satu kali Tuhan Yesus marah, betul ya. Pada waktu dia marah di bait Allah, dia sempat marah dan dia membalikkan meja-meja penjualan, meja-meja berdagang binatang-binatang korban, uang dan lainnya. Nah, waktu itu dia marah bukan karena pribadi manusianya, tapi karena bait Allah. Fokusnya kepada Allah Bapa. Nah, demikian juga dia memberikan keteladanan bahwa ayo, kalau kita mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Berarti kalau dibaca dari firman Tuhan ini 4 poin tadi itu, hati, jiwa, akal budi, kekuatan sudah totalitas Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita itu kita berpikir, hati kita keluar, pikiran kita, tindakan kita, kekuatan kita, semua dikatakan mengasihi Tuhan dengan semua itu. Berarti tidak ada yang terlewatkan. Semua harus dikasih ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong mengasihi tadi itu ya, tadi saya udah katakan kasih itu ada dua, terutama di tempat kita bekerja. Mungkin kita mesti lihat adalah bagaimana kita mengasihi atau orang melihat kita ada di dalam kasih. Yang pertama, mungkin kita menerima kekurangan, kesalahan atau kondisi orang-orang di sekeliling kita, baik di keluarga kita, tetangga kita, atau yang paling dekat dengan kita di tempat kita kerja, betul ya? Atasan kita, bawahan kita, rekan sejawat kita. Kadang mereka ada yang sudah mengenal Tuhan ataupun yang belum di dalam Tuhan Yesus. Kadang mereka melakukan sesuatu, kita lebih susah kadang menerima saudara kita yang mereka sama-sama anak Tuhan, sama-sama orang Kristen, orang Katolik, Kristiani lah ya. Nah, terus
dia melakukan kesalahan terus kita mau mengampuni, menerima itu lebih susah kadang. Tapi kembali ke tadi, firman Tuhan ngomong kita segala sesuatu bukan dari siapa yang di luar, tapi bagaimana kita merespon. Jadi kita diingatkan Tuhan mengasihi itu harus menerima kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Ya udahlah Pak, supaya menerima, mengasihi, ini kasih berarti ya supaya kita nggak nanti dilihat orang harus mengasihi, berarti ya sudahlah ada yang salah atau apa dibiarin aja. Tidak. Wahyu 3 ayat 19 berkata, ya, barang siapa kukasihi, ya aku tegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ternyata Tuhan pun memberi contoh bahwa bahwa di saat kita mengasihi, itu bukan berarti kita membiarkan segala sesuatu yang salah pun ya sudahlah, karena kita mengasihi dia kita biarin, nanti kalau enggak kita ini malah jadi salah atau ini. Enggak, bukan. Firman Tuhan ngomong melihat sesuatu yang salah bukan ke personalnya, tapi hal salahnya yang perlu kita tegur, perlu kita ingatkan, atau pernyataan dari kasih. Bukan di saat kita mendiamkan atau membiarkan kesalahan itu dengan sendirinya, biarkanlah sudah daripada ramai, daripada nanti konflik atau ini. Bukan. Itu bukan wujud dari kasih. Tapi bicara kasih adalah tetap menegur yang salah, menyatakan kebenaran. Itu kasih. Jadi kalau Allah kita kasih dan kita ngomong mau serupa dengan dia, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang benar, ya. Nah, saya akan coba bacakan, ya. Ini sesama. Kalau kita tadi mau ngomong sesama kita, sesama kita, siapa sih sesama kita? Ya, kalau kita tadi ngomong kasih, Tuhan Yesus pernah dicobai, ya. Dia dicobai oleh ahli Taurat dan Farisi tentang sesama. Nah, kalau kita lihat, saya mungkin kalau bacakan nanti terlalu panjang, saya mungkin perikopnya aja. Orang Samaria yang murah hati, nanti Bapak Ibu bisa, saudara-saudari bisa baca sendiri di Lukas 10, ya. Ayat 25-37 itu tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Secara gambaran besarnya adalah pada waktu ada orang yang dirampok, dipukuli dan menderita, ada ahli Taurat pada waktu itu adalah Imam Lewi, ada ahli Taurat yang melewati dari seberang jalan, dia cuma mengasihani, betul? Oh, wujud dari kasih mengasihi. No, dia mengasihani, tapi dia tidak melakukan apa-apa terus dilewatin. Aduh kasihan ya, dipukulin, ini menderita, aduh kasihan. Tapi ditinggal. Sudah, hanya sebatas perasaan kasihan. Mungkin Tuhan ngingetin sama kita semua. Sering kita melihat saudara kita atau mereka yang belum di dalam Tuhan pun, aduh kasihan ya, dia ditinggal sama suaminya, aduh ya kasihan ya, dia anaknya masih kecil-kecil, dia meninggal, atau kasihan ya kasihan. Betul. Tapi apa yang terus kita lakukan? Just it hanya untuk sampai perasaan kasihan, atau kita melakukan sesuatu. Nah, ini firman Tuhan ngingetin soal sesama. Kemudian ada satu orang Samaria yang justru musuh atau lawan dari orang Yahudi pada waktu itu, orang percaya. Nah, justru dia di saat melihat itu, dia menolong, dia membawa ke penginapan, dia siram dengan minyak mahal, terus kemudian dia bersihkan, dia tinggalin uang ke penginapan, tolong dirawat, nanti saya balik dari perjalanan saya, kalau ada yang kamu keluarkan saya akan gantikan. Itu bicara tentang sesama. Tindakan. Allah kasih. Allah menunjukkan tindakan. Bukan cuma sekedar Allah mengasihi manusia. No. Dia buktikan. Buktinya apa? Dia menjelma menjadi manusia, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Mati sungguh-sungguh di kayu salib. Dia benar-benar mencurahkan darahnya. Dia bangkit kembali untuk menyelamatkan kita. Itu bukti. Bukan cuma sekedar perasaan mengasihi, tapi dibuktikan dengan tindakan. Itu yang Tuhan kerjakan. Kedua, Allah itu kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 14-16 firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat
Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jelas, firman Tuhan sendiri berkata bahwa Allah itu kudus, ya Bapak Ibu. Nah, saudara-saudari. Nah, kalau kita mau bicara tentang tokoh-tokoh pribadi yang mungkin menjaga kekudusan, mereka mau melakukan sesuatu dengan seturut dengan apa yang tadi kita pelajari, Allah itu kasih, Allah itu kudus, adalah mungkin tadi Allah itu kasih itu, kalau kita tahu pribadi, kalau di firman Tuhan kita belajar itu tentang Musa, pribadi Musa. Pada waktu Musa diambil oleh putri Firaun, seharusnya dia nggak perlu pusing ngurusi bangsa Israel. Kalau waktu itu dia hidup dengan hidupnya sudah terjamin sebagai putri raja, dia bisa menikmati. Tapi bagaimana dia mengasihi bangsa Israel sehingga dia meninggalkan itu semua untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Itu bicara tentang kasih yang tokoh Alkitab, yang salah satu contoh tokoh Alkitab yang kita bisa baca nanti kisahnya. Kalau tentang kekudusan adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh raja pada waktu itu, mereka mau dites untuk menjadi aparat kerajaan, istilahnya gitu ya. Tapi mereka diuji, mereka disuruh hidup mengikuti kehidupan raja, dikasih makan makanan raja, ajak hidup mewah, tapi mereka ngomong tidak mau. Daniel, Sadrak, Mesrak, Abednego mengatakan mereka cuma mau makan sayur-sayuran pahit, istilahnya kalau kita ngomong itu apa ya, puasa gitu ya, menyalibkan diri, menjaga kekudusan mereka, karena mereka tahu mereka tidak mau mencemari itu mereka dengan makanan raja, tanda kutip, kemewahan, kehidupan enak, kenyamanan, dan lain-lain keraja yang diserahkan. Mereka tidak mau itu karena mereka mau menjaga kekudusan mereka, untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Sehingga kita lihat bagaimana Allah membuktikan kuasanya. Daniel tidak dimakan singa dan Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar di saat masuk ke dapur perapian. Itu bukti dari kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan mau ingatkan kita Christ-likeness, kita mau serupa dengan Tuhan, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, sungguh-sungguh. Oh, berarti kalau kita mau hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, perfect, sempurna? No. Saya seperti yang tadi saya sempat sharingkan, kita belum di dalam pribadi, kita belum meninggalkan tubuh jasmani kita belum ada, tapi kita sedang dalam proses pertandingan, semakin hari semakin setelah sampai ke finish akhir pertandingan kita, ya. Nah, jadi di saat kita mungkin mau hidup di dalam kasih dan kekudusan kita masih ada terkadang salah, melakukan kesalahan atau terpeleset. Satu yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Allah, kembali kepada Allah dan bertobat. Bukan berarti, kalau kita melakukan kesalahan berarti kita memang nggak layak, kita nggak bisa. Bukan. Tapi yang Tuhan ingatkan, di saat kita melakukan kesalahan, Tuhan ingatkan kembali kepada Dia, bertobat, meninggalkan yang lama, berproses kembali. Ya, karena bukan kita semua bukan pribadi yang sudah sempurna atau Superman, tapi kita dalam proses sehari lepas hari sampai kepada keserupaan dengan Tuhan. Kalau kita baca semua Daud dan Yakub, kemudian siapapun hamba Tuhan, tidak ada satupun yang sempurna. Mereka pernah melakukan kesalahan, tapi mereka bertobat. Tuhan pakai mereka tetap secara luar biasa menyelesaikan pertandingan masing-masing sampai finish. Nah, itu yang Tuhan mau. Christ-likeness bicara tentang hal tersebut, ya. Nah, ini juga cukup panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca di Filipi 2. Ini dengan bicara tentang pribadinya. Nah, saya akan bacakan aja dengan cepat ya. Secara prinsip Filipi 2 ya, itu ayat 3, katakan dengan tidak mencari kepentingan. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa kalau mau ikut dengan Tuhan, itu yang pertama adalah harus siap untuk menyangkal diri, ya, memikul salib,
setiap hari mengikuti Tuhan. Itu Lukas 9 ayat 23 juga katakan, di Lukas 9 ayat 23 katakan itu. Ini Filipi 2 berkata gitu, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian kepada pribadinya yang sia-sia, tapi rendah hati menganggap yang lain lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, nah itu bicara ini ya, isinya Filipi 2 tadi. Yang pertama, mementingkan orang lain. Tuhan Yesus, dia mementingkan menggenapi rencana Allah, bukan pribadinya, sehingga dia boleh melakukan semua. Kemudian yang kedua dikatakan kita harus mengosongkan diri, ya. Seperti apa Allah? Allah yang dalam walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, ini ayat 6-nya, dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ayat 7-nya, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak mempertahankan powernya sebagai Allah, tapi dia mau mengosongkan diri. Nah, ini berkorelasi juga dengan merendahkan diri. Yang ayat 8, sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak hitung-hitungan, dia tidak menjaga gengsinya, dia tidak mau supaya dia dipandang wah oleh orang, no. Tapi dia memberi contoh, mengutamakan orang lain, mengosongkan diri. Oh, saya ini hamba. Makanya firman Tuhan kita ini tadi dikatakan firman Tuhan toh, bahwa di atas tadi kalau kita baca ayatnya, supaya kita menjadi hamba, ya, hambanya. Nah, itu bicara kita tidak lagi mempertahankan kita punya ego, ya. Kemudian yang terakhir, taat dan setia, ya. Tadi dikatakan ayat 8, taat dan setia bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya ayat 9 katakan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi saya juga tadi pada waktu merenungan Tuhan ingatkan soal bicara tentang mengasihi di tempat kerja kita, semua kita tentu mengalami, betul. Terus kemudian bicara yang kedua, pribadi Allah itu kekudusan, kudus. Itu juga tantangan di tempat kita bekerja. Bagaimana tawaran demi tawaran sering kita alami, baik itu challenge, baik itu dari mungkin rekan kerja, atasan, bawahan, ataupun nasabah, kadang menjadi challenge. Sudah, kamu inilah, kamu bantu saya gini, nanti saya ada gini. Nah, itu juga bicara tentang challenge kekudusan. Bahkan yang mungkin juga dialami kita jangankan yang bekerja di tempatnya masing-masing atau di bersama keluarga, itu pun kadang banyak tantangan, apalagi yang kadang tadi Tuhan ingetin lagi, seperti saya mungkin dengan Bapak Ibu, beberapa yang penugasan keluar kota gitu ya. Nah, mungkin ada yang bawa keluarga, ada yang enggak. Nah, kadang saya merenungkan, Tuhan, waktu saya pertama kali penugasan ke Manado itu banyak sekali di challenge, kadang digoda-godain, hati-hati ya di Manado. Ya, saya sangat paham di sini banyak sekali, bukan banyak sekali, kota Kristiani dan hampir mayoritas anak-anak Tuhan Kristiani. Tapi tidak tertutup juga ternyata di sini memang terkait dengan hubungan, terkait dengan mungkin tadi ya, saking tingginya kasih gitu ya, saling mengasihi, makanya itu jadi tantangan juga, sehingga celah itu untuk orang banyak jatuh dan mungkin jatuh di dalam hubungan dan lain-lain cukup banyak tantangan hal itu. Nah, kadang saya merenungkan, ya Tuhan, puji Tuhan, tidak terasa sudah 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 2 bulan saya di sini. Tuhan luputkan itu karena saya tahu bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan yang menjagai. Karena tadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan Yesus kerjakan. Mesbah doa dengan keluarga, terus saling mengingatkan. Ada saudara-saudara kita yang terus berdoa di gereja dan lain-lain untuk saling, ataupun di kantor kita ini sepakat doa, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, ini yang kita menjagai kita. Nah, saya bersyukur bahwa saya yakin dan percaya bahwa dengan
pertolongan Tuhan, saya bisa melewati semua itu dan bahkan sampai nanti eh, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab gitu ya di manapun penugasan atau saat ini di manapun pun kita bisa lakukan dengan eh, menyelesaikan dengan baik gitu ya. Nah, semua dengan kita pun sama Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Tadi yang pertama pribadi Allah kita adalah kasih. Yuk kita hidup di kantor sekalipun sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai rekan, kita tetap mengasihi saudara kita, mau menerima mereka, kekurangan dan kelebihan mereka, bahkan berani menegur kesalahan atau hal yang tidak benar, bukti dari kita mengasihi mereka. Nah, kemudian juga yang kedua kita menjaga kehidupan kita kudus dari mana tawaran-tawaran dunia, tawaran bahkan di tempat kita bekerja, kayak saya di dunia bisnis di maksudnya di PBC. Nah, ini sangat banyak sekali challenge-nya nasabah, tentunya kita tahu ya. Kalau punya kebutuhan tentunya tidak segan-segan menghalalkan segala cara, tapi disitulah bagaimana Tuhan menjaga hati kita, bagaimana Tuhan memampukan kita menjaga. Dan tentunya kita mau sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita mau menyelesaikan pertandingan kita sampai akhir dengan finish well, dengan baik. Kita menjaga, kita menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan, dan tadi dikatakan, biarkan Yesus Kristus sebagai pribadi yang sulung, saudara yang sulung, dan kita semua sebagai saudara-saudaranya. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untukmu, biarkan firman sederhana ini berbicara kepada setiap kami semua. Terima kasih, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Amel. Oke, thank you Pak Dani. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya, ini luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa. Biar kita semakin serupa dengan Tuhan gitu ya. Apalagi mungkin banyak godaan dalam tanda kutip gitu ya di kantor ya. Mungkin dari hal-hal kecil kayak misalnya bohong sama atasan, atau bohong sama teman sendiri, atau curang kayak gitu. Apalagi mungkin kalau di cabang lebih banyak lagi godaannya gitu ya. Kita sama-sama mau saling menguatkan, saling menajamkan sesamanya gitu ya. Kita sebagaimana bisa gitu ya, meskipun manusia biasa gitu ya. Tapi pasti Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Haleluya. Oke, setelah ini kita akan mau doa bersama gitu ya, doa syafaat bersama yang dipimpin oleh oleh Ibu Lindawati gitu ya dari Palembang, betul ya? Oke, sebelum kita mulai berdoa syafaat, kita sama-sama mau menyanyikan pujian dulu. Bagaikan berjalan, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan berapa kuasa ku dibahagi selalu, jadikan ku Allah dalam inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah sudut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan
memuliakan nama. Dipersilakan pada Ibu Lindawati untuk berdoa syafaat. Terima kasih Bu Amelia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami pada sore hari ini ya Tuhan bisa berkumpul ya Tuhan melalui komunitas Sep Doa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, walaupun ibadah ini melalui Zoom online ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan Engkau hadir bersama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga atas semua yang telah Engkau berikan ya Bapa. Bapa, kami telah memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar kesaksian yang menguatkan kami ya Tuhan. Kami juga telah mendengar kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan ya Tuhan akan merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Layakkanlah semua pujian, penyembahan, dan ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kami berterima kasih ya Tuhan atas persekutuan sepakat doa yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan, bersepakat ya Tuhan, untuk mendoakan dunia ya Tuhan, di mana kondisi ekonomi ya Tuhan semakin hari ya Tuhan tidak menentu ya Tuhan, dan juga ya Tuhan terjadi peperangan ya Tuhan, dan juga ya Tuhan terjadi sakit penyakit yang baru ya Tuhan, dan juga ya Tuhan terjadi banjir di mana-mana ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu itu menjadi baik ya Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, stabilan ekonomi akan menjadi membaik ya Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan, Engkau akan mengadakan perdamaian Tuhan dengan Israel dan Palestina ya Tuhan. Dan kami juga perkatakan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami mengintimidasi ya Tuhan roh-roh iblis yang akan merusak, menimbulkan penyakit-penyakit baru ya Tuhan, yang bukan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan, Engkau akan menghentikan banjir di beberapa tempat ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dengan tangan kasih-Mu lah ya Tuhan, yang akan memulihkan segala sesuatunya ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan dari doa kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Maafkanlah atas dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan pada-Mu ya Tuhan, dan juga kami ingin kembali kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan dunia ini ya Tuhan, semoga bisa ya Tuhan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilu yang akan diadakan di tahun 2024 ya Tuhan. Kau berikan ketenangan ya Tuhan, Kau berikan keamanan ya Tuhan, biar semua masyarakat Indonesia ya Tuhan bisa memilih, memakai hak suaranya Tuhan, dari RT ya Tuhan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi ya Tuhan. Kau jaga ya Tuhan, tidak ada kecurangan dalam perhitungan suara ya Tuhan. Kami perkatakan juga ya Tuhan, pemimpin yang akan Kau pilih di pemilu tahun depan ya Tuhan adalah berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami ya Tuhan, biarlah ya Tuhan apapun yang Kau berikan ya Tuhan, pemimpin akan membangun bangsa Indonesia ini ya Tuhan, adalah pemimpin yang penuh hikmat ya Tuhan, yang Kau pilih ya Tuhan untuk membangun Indonesia ini ya Tuhan. Semoga Indonesia membawa kejayaan ya Tuhan, dan kami serahkan ya Tuhan Indonesia di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk BCA ya Tuhan, dan juga anak perusahaan BCA ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa bergabung di BCA. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan ladang pekerjaan kepada kami ya Tuhan. Kami bisa bekerja di BCA yang tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan karyawan-karyawan kami ya Tuhan, dari OB Tuhan, dari staf sampai ke jajaran direksi ya Tuhan. Kau berkati pemimpin-pemimpin BCA dan anak perusahaan kami ya Tuhan. Semoga apa yang mereka berikan, mereka tuntun kami ya Tuhan, semoga itu adalah berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan Kau juga memberikan ya Tuhan jiwa ya kami ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan bekerja lebih giat ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau lingkupi tangan kasih-Mu ya Tuhan, Kau mengcover ya Tuhan seluruh karyawan BCA ya Tuhan, dan anak perusahaan BCA Tuhan, dan bisa menghasilkan profit yang lebih besar ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ini akan juga menjadi
menjadi sumber berkat dan terang ya Tuhan bagi orang-orang di luar sana ya Tuhan. Kami tutup bungkus ya Tuhan, BCA dan anak perusahaan BCA ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk komunitas Sep Doa ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, komunitas Sep Doa ini Tuhan bukan merupakan suatu kebetulan ya Tuhan, Kau mempertemukan kami di sini ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah ya Tuhan, yang akan melingkupi dalam komunitas Sep Doa ini ya Tuhan. Kami berikan hati kami ya Tuhan untuk bisa ya Tuhan menjangkau ya Tuhan teman-teman yang belum tergabung di dalam Sep Doa ini Tuhan. Kau berkati karyawan-karyawan BCA dan juga para alumni BCA ya Tuhan, sehingga kami bisa bergabung di sini di acara Sep Doa ini ya Tuhan, di mana kami percaya ya Tuhan, Sep Doa ini adalah wadah komunitas ya Tuhan yang bisa saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan ya Tuhan, saling mengasihi ya Tuhan. Biarlah kami bertumbuh di dalam iman kami ya Tuhan melalui acara Sep Doa ya Tuhan. Walaupun acara Sep Doa ini ya Tuhan dilakukan 2 minggu sekali ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan pasti ada sesuatu yang kami dapat ya Tuhan dari pertemuan demi pertemuan acara Sep Doa kami. Perkatakan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Sep Doa ini akan menjadi wadah yang dapat biar orang bisa melihat ya Tuhan kemuliaan demi kemuliaan ya Tuhan ada di dalam Sep Doa ini ya Tuhan. Berkati komunitas sepakat berdoa BCA ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ya Tuhan berdoa untuk kru dan juga member ya Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kau berikan kami ya Tuhan kekuatan, kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Kau juga ya Tuhan, lihat ya Tuhan, Kau lebih tahu ya Tuhan apa yang kami alami, kami dalam waktu-waktu dekat ini ada pergumulan-pergumulan ya Tuhan. Kami meletakkan semua pergumulan kami ya Tuhan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bersepakat ya Tuhan, apapun yang kami dapatkan daripada-Mu itu adalah yang terbaik ya Tuhan. Kami masuk ke dalam rencana-Mu ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami ya Tuhan. Yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup ya Tuhan. Allah yang sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, kami menopang tangan kami ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kesembuhan ya Tuhan, Kau berikan kekuatan ya Tuhan, kesehatan yang terbaik ya Tuhan, atas Ibu Marta ya Tuhan, Ibu Ana istri dari Pak Tono ya Tuhan, Ibu Aina ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan kekuatan, Kau berikan ya Tuhan kesehatan ya Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu saja ya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mujizat itu pasti akan terjadi ya Tuhan bagi orang yang bersandar dan percaya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ya Tuhan memberkati ya Tuhan obat-obatan yang dikonsumsi oleh Ibu Marta, Ibu Ana, dan Ibu Aina ya Tuhan. Dan juga dokter yang telah Kau percayakan Tuhan, semoga menjadi perpanjangan tangan ya Tuhan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pemulihan kesehatan pasti akan terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang sakit ya Tuhan, Kau berikan kesabaran, ketaatan, dan juga Kau berikan ya Tuhan kekuatan yang ada daripada-Mu yang terbaik ya Tuhan. Kami tutup bungkus semua permohonan dan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Roh Kudus, Engkau menyertai kami untuk kami boleh bersama-sama dengan pertolongan-Mu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kasih dan kekudusan itu boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang kasih dan Allah yang kudus. Terima kasih. Biarkan di sehari-hari kehidupan kami, Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan kiranya berkat Tuhan, berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus
Berkat di dalam nama Yesus Kristus ini menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Amin. Tuhan, Pak Dani. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk pelayanan yang diberikan buat Sis Amel, buat Ibu Vero, Pak Dani, dan Bu Linda. Tentunya bagi kita semua yang hadir sore hari ini, kiranya kita boleh merasakan sukacita surga dan berkat Tuhan boleh ada bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Sebelum berpisah, kita akan berfoto bersama. Nanti Bro Budi boleh minta tolong bantuannya untuk di screen capture. Bapak Ibu boleh mohon kesediaan untuk on cam. Kita sama-sama berfoto bersama untuk dokumentasi ibadah sep doa yang ke-86. Hari ini tanggal 19 November 2023. Oke, Bro Budi boleh minta tolong nanti di foto. Siap. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau on kameranya? Kalau saya lihat ini. Oke. Oke, ya. Bentar ya. Jadi baik dan rekan-rekan yang lain yang mungkin berhalangan untuk off cam nggak apa-apa ya. Nanti kita tutup foto. Yuk, Bro Budi Ya. boleh. Oke, siap. 1, 2, dengan tetap senyum. 3. Ya. Lagi. Lagi, ya. Kita buka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih sudah. Oke, thank you Bapak Ibu sekali lagi, dan sedikit pengumuman Bapak Ibu bagi terutama nih Bapak Ibu yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, rencana kita akan mengadakan ibadah Natal bersama pada tanggal 12 Januari 2024 ya. Nanti ibadahnya di sore hari setelah jam pulang kantor karena itu berada di hari Jumat. Nanti info lebih lanjut akan diinfokan di grup Sep Doa. Tapi boleh tag dulu tanggalnya dari sekarang dan boleh diajak semua rekan-rekannya untuk bisa hadir dalam ibadah Natal bersama pada tanggal 12 Januari 2024. Baik, jika demikian kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan kita berjumpa lagi di ibadah Sep Doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.